Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa bertemu kembali di channel ini dalam keadaan sehat walafiat. Apa kabar sahabat-sahabat semuanya? Kali ini saya akan menyajikan sebuah video tentang kelebihan dan kekurangan Linux dibanding Windows yang wajib kita ketahui. Seperti yang dilansir surat kabar online liputan6.com, mari kita simak bersama ya. Nah, ini ada kelebihan dan kekurangannya ya. Linux adalah nama yang diberikan kepada sistem operasi komputer Unix. Linux merupakan salah satu contoh pengembangan perangkat lunak bebas dan sumber utama terbuka. Linux berasal dari nama sang produsen ya, yaitu Linus Torvalds pada tahun 1991. Utilitas sistem dan pustakanya umumnya berasal dari sistem operasi GNU yang diumumkan tahun 1983 oleh Richard Stallman. Kontribusi GNU merupakan dasar dari timbulnya gelar alternatif GNU atau Linux. Kita langsung saja ya ke kelebihan Linux. Nah, kelebihan Linux dibanding Windows, yang pertama adalah free atau gratis. Dibanding dengan Windows yang memerlukan kisaran harga sekitar 3 hingga 5 juta rupiah untuk satu lisensinya. Mari kita cek di tab harga Windows 10 Home ya. Di sini harganya 2.099.999 untuk Windows 10 atau Windows 10. Sedangkan harga Microsoft Office-nya yaitu 1.700.000 dan lain sebagainya untuk harga-harganya. Kita kembali. Jadi Linux ini merupakan pilihan tepat untuk kita yang tidak ingin mengeluarkan uang banyak untuk sebuah sistem operasi ya. Jadi dengan menggunakan Linux kita akan terbebas dari sistem operasi bajakan, software crack, patch dan lain sebagainya. Yang selain itu Linux juga bisa dimodifikasi ya sesuka hati kita. Jadi kita bisa membuat sistem operasi hasil modifikasi dari Linux. Nah, itu kita bisa beri nama. Kemudian memiliki keamanan yang unggul. Nah, jadi aksesnya terbatas untuk masuk ke Linux ini. Terus minim sekali untuk bisa masuk ya. Ada celah minim sekali. Kemudian jika ingin menginstal kita memerlukan repository online, meskipun bisa secara offline ya, tapi sangat jarang sekali orang yang usil membuat virus di ekstensi aplikasi Linux. Nah, kemudian keamanannya juga kalau Windows itu belum cukup sempurna. Jadi Windows sekali tersusupi virus oleh file berekstensi exe yang didownload secara bebas di sebuah website. Jadi terkadang setelah kita berselancar di internet, komputer kita mengalami masalah karena adanya virus-virus yang liar ya. Kemudian yang ketiga, kinerja yang ringan dan spesifikasi minimal. Dengan harddisk 10 GB dan 512 MB harddisk, Linux sudah dapat diinstal di komputer kita. Banyak tools anti-security. Jadi di sini banyak tools yang tersedia baik bawaan maupun bisa di-download di situs developer distro Linux ya. Tetapi di sini banyak dimanfaatkan oleh para hacker. Jadi kalau kita manfaatkan untuk yang baik-baik saja untuk kepentingan kita ataupun kepentingan masyarakat banyak. Kemudian yang kelima, tidak ribet menginstal driver. Saat menginstal sistem ini tidak perlu menginstal driver yang biasa dilakukan saat menginstal Windows ya. Saya punya printer di rumah. Saat saya mau mencetak lembar kerja, saya langsung
plug port USB printer ke komputer saya, kemudian lembar kerja saya bisa cetak ke printer tanpa harus installing driver. Kemudian yang keenam, kelebihan Linux lainnya adalah banyak distronya, variannya seperti Ubuntu, Debian, Linux Mint hingga Kali Linux ya, OpenSUSE dan macam-macamnya. Kekurangan Linux dibanding Windows. Meski memiliki sederet kelebihan dibandingkan dengan Windows, ternyata Linux itu juga punya banyak kekurangan. Yang pertama, tidak direkomendasikan untuk gaming ya, untuk para gamer, jadi tetap bisa menggunakan lebih baik menggunakan Windows yang cocok untuk bermain game dibandingkan dengan Linux. Jadi Linux itu tidak support untuk digunakan bermain game. Yang kedua, rumit untuk menginstal aplikasi Microsoft. Jadi Microsoft Office sangat rumit untuk diinstal di Linux ya. Kemudian untuk pemula, jadi kalau di Windows itu sudah disediakan graphical user interface ya. Dengan adanya graphical user interface ini banyak yang kemudahan yang didapat ya. Tetapi kalau di Linux selain ada graphical user interface, tetap saja ada beberapa perintah yang diharuskan menggunakan command line interface. Jadi harus diketik terlebih dahulu baru bisa melakukan perintah. Nah, bagi amatiran yang menggunakan Linux ini cukup bingung ya dengan perintah dasarnya. Jadi yang tidak mau ribet bisa menggunakan Windows sebagai pilihan terbaik ya. Baiklah, itu saja yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Jadi ini terserah ya kepada Anda semua jika ingin memiliki Linux atau Windows. Ini hanya paparan dari surat kabar online liputan6.com. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.